Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu sayangi, hari ini kita berada di pembelajaran 2. Apa saja yang akan kita pelajari? 1. Aktivitas permainan bola. 2. Tulang rangka pada manusia. 3. Fungsi tulang. 4. Patung. 5. Membaca teks penyandang cacat yang sukses. Terakhir, cover buku. Wah, lumayan banyak ya yang akan kita pelajari di pembelajaran 2. Sebelum belajar, kita baca bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai ya. Jadi di halaman 63 kita amati aktivitas bermain bola. Ada 4 pertanyaan, tidak usah ditulis, cukup dijawab saja. Dijawab ya, cukup dijawab dalam hati atau didiskusikan bersama orang tua. Jadi tidak perlu ditulis, namun kita membaca. Nah, yang ingin Ibu sampaikan di sini adalah yang nomor 4. Apa saja yang harus dilakukan sebelum bermain bola? Ya, sebelum bermain bola kita harus melakukan pemanasan. Kenapa harus kita lakukan pemanasan? Supaya otot dan tulang kita siap untuk berolahraga, tidak terkejut ya, tidak sampai cedera karena dia tidak siap untuk berolahraga. Bagaimana pemanasan itu? Pemanasan itu seperti berlari-lari kecil, kemudian menggerakkan tangan, kaki itu ke atas, ke bawah, ditekuk, diluruskan, menggerakkan kepala ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Tentu pada saat kalian olahraga, kalian pernah melakukan pemanasan. Kita lanjutkan di halaman 64, kita akan menggambar organ gerak. Nih, organ tulang ya, tulang maksud Ibu itu lengkap dari atas sampai bawah, ada tengkorak sampai dengan tulang pergelangan kaki. Kita amati satu persatu. Ini akan menjadi tugas. Nanti ya tugasnya akan Ibu sampaikan di akhir video. Lalu kita akan menghubungkan tulang berikut. Kita hubungkan, ini tidak jadi latihan ya, kita hubungkan saja. Tulang lengan atas, yang mana menurutmu? Ini tulang lengan atas. Tulang hasta, ini selurusan kelingking. Tulang pengumpil, selurusan ibu jari. Tulang pergelangan tangan di sini, tulang telapak tangan di sini. Nah, Ibu nunjuknya mungkin terlalu dempet ya, tapi kita bisa lihat di halaman 64. Pada kaki ada tulang paha, Ibu pilih warna hijau, tulang paha, tulang kering di sini, tulang betis di bagian belakang, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Selesai. Lanjut halaman 66. Ada kita membuat patung, tetapi kalau ada yang bisa membantu silakan dibuat ya. Jadi patung ini mewakili tubuh kita. Patung ini terbuat dari kawat. Kawat ini ibaratkan tulang. Nah, ini tulang. Lalu nanti ditempeli dengan kertas yang sudah direndam dan di blender. Kemudian diberi lem sehingga jadi seperti ini. Kelihatan kan? Jadi ini ibarat tubuh manusia yang di dalamnya terdapat tulang berbalut daging atau otot. Otot itu sama dengan daging. Kita lanjutkan. Di halaman 68 ada fungsi-fungsi tulang yang akan Ibu sampaikan di video yang berbeda. Lanjut, kita akan membaca teks yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Namanya adalah Sidik. Sidik ini lahir dengan kondisi yang memprihatinkan atau sedih ya. Kita peduli melihatnya. Dia tidak mempunyai kedua kakinya. Jadi badannya hanya separuh. Kemudian walaupun dia tidak sempurna, dia tidak mau merepotkan orang lain. Dia tidak mau dikasihani, dia ingin sukses karena bekerja keras.
Ia keluar dari pekerjaannya untuk mencari pekerjaan lain, kemudian ia dapat modal dari Pemda DKI, dan selanjutnya kalian baca sendiri. Ini tidak perlu ditulis karena kita sudah sering menulis ide pokok. Yang penting anak-anak membaca dengan cermat dan menangkap apa isi bacaan tersebut. Belajarlah membaca di dalam hati ya. 72. Kita akan mengenal cover buku. Ini gambarnya ya. Jadi setiap buku itu mempunyai cover atau sampul kalau bahasa kita sehari-hari. Ada sampul di halaman depan. Ini halaman depan. Dan sampul di halaman belakang. Jadi ini namanya cover. Nah, tugas kita adalah membuat cover. Bukan cover ini ya. Kita membuat cover untuk teks yang berjudul penyandang cacat tadi. Jadi kita berimajinasi, membuat ide dalam bentuk cover. Cover itu ada apa saja? Ada judul, ya. Ada judul dengan huruf yang menarik dan mencolok. Ada kalimat yang memperjelas judul, singkat dan mudah dipahami. Ada nama penulis jika ada. Tadi tidak ada ya. Di judul yang teks tadi tidak ada. Ada penerbit jika ada. Ada gambar yang menarik. Ayo kita berimajinasi ingin meletakkan gambar apa yang cocok dengan bacaan tersebut. Kemudian ada sinopsis atau ringkasan dan ada identitas buku pada punggung buku. Yang mana punggung buku Ibu akan sampaikan di halaman berikutnya ya. Ini adalah judul. Ya. Ini judul. Ini penjelas. Ini gambar. Ini penerbit. Lalu ini sinopsis. Yang mana sinopsis? Biasanya di sini ada sinopsis atau ringkasan cerita. Kemudian di punggung ini bagian punggung nih ya. Ini punggung namanya nih. Nih di sini nih. Bu tandai dengan warna merah. Ini punggung buku. Nah, ada tulisan. Nah, sampai di sini selesailah pembelajaran 2 ya. Cukup di halaman 73. Jadi, dalam pembelajaran 2 ini Ibu akan menugaskan 2 hal. Ya, ada 2. Yang pertama, anak-anak akan Ibu minta menggambar rangka manusia. Ini tugas 1. Menggambar rangka manusia lengkap dengan penjelasannya di buku gambar, diwarnai, buat tulisnya rapi-rapi. Setelah jadi, tempelkan di dinding kamarmu atau lemarimu atau meja belajarmu yang mudah kalian lihat. Ya, itu saja. Kemudian tugas yang kedua adalah membuat cover ya. Bukan cover yang ini, tapi membuat cover untuk cerita penyandang cacat yang sukses. Nah, ini. Jadi setelah membaca, kita berimajinasi, membuat ide sampai akhirnya kita berhasil membuat cover buku ya, anggaplah cover cerita penyandang cacat yang sukses. Pikirkan gambar apa yang sesuai, kemudian bentuk tulisan yang menarik, warnai. Cukup sampai di situ. Hanya ada 2 tugas yang Ibu minta ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.